buah leci, buah semangka. Belinya di kedai Mas Zaki. Halo sahabat Kaifa, hari ini kita bersama siswa berprestasi. Assalamualaikum sahabat Kaifa. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa nih. Kita kedatangan sahabat-sahabat, teman-teman dari SMP IT Kaifa yang memiliki banyak prestasi. Biar nggak penasaran, langsung aja ya. Kita kenalan dari yang paling kanan dulu. Yang paling kanan, ada siapa nih? Ya. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Fahri Rizky Ramadan. Saya dari kelas 9, saya siswa SMP dan saya merupakan santri dari FQBS. Alhamdulillah, selama saya di sini, saya pernah mewakili perlombaan di Baitul Salam, yaitu Hati, dan juga saya pernah mengikuti lomba juga Gasmi tingkat Surabaya, waktu itu di Ciawi. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya sudah menghafal Al-Quran 22 juz. Nama aku Ibrahim Haris Ar-Rashid. Prestasi aku kebanyakan itu dari non akademik. Yang pertama, waktu itu aku pernah mengikuti lomba KON di Universitas Indonesia dan memenangkan juara 2 kategori drone mission. Lalu yang kedua, waktu itu ada di Bogor. Nama lombanya Jiro dan memenangkan juara 2 lomba coding mission. Terus yang ketiga ada AJR namanya. Itu ditempatkan di Malaysia, di Universitas Internasional Islam Malaysia, dan memenangkan juara 3 animasi Scratch. Lalu ada yang menurut aku paling spektakuler ya. Waktu itu aku juara di Korea tingkat internasional dan memenangkan juara 3 kreatif desain. Oke, selanjutnya yang sebelah kiri. Kenalin, nama aku Dinara Fatimah Noronhai. Sekarang aku ada di kelas 7. Aku juga merupakan santriwati dari Kaifa Quranic Boarding School. Alhamdulillah, prestasi aku sejauh ini, baru ini aku ikut mewakili SMPT Kaifa di ajang perlombaan di Smakbo. Nama lombanya itu SLC Eksakta 2024. Juga baru-baru ini kemarin pas Hotmul itu aku dapat peserta terbaik 1, juz 1 sama juz 2. Dan alhamdulillahnya sekarang aku udah hafal 6 juz Al-Quran. Wow, Masya Allah. Banyak banget ya prestasi mereka, sahabat Kaifa. Ada yang kelasnya sudah 6 juz, baru kelas 7 lah padahal. Lalu di kelas 9 sudah 22 juz, Masya Allah teman-teman. Dan ada juga Haris yang prestasinya sudah sampai ke Korea, ikut lomba di Korea dan memenangkan lombanya. Tapi teman-teman, pastinya ketika kita memiliki prestasi yang sangat besar gitu ya, prestasi yang besar, pencapaian yang besar, pastinya ada proses dan ada perjuangan juga tantangan yang perlu dilewati oleh teman-teman semua nih. Kira-kira tantangan terbesar apa sih yang pernah teman-teman hadapi, yang pernah teman-teman taklukkan sejauh ini biar bisa mencapai prestasi yang besar? Boleh dong dari Haris dulu. Kalau dari aku sih ya, dari segi akademiknya sama dari segi idenya. Ini kan jadi kayak kalau robotik itu kan pasti ada ide-idenya. Nah, dari ide itu kita realisasikan atau kita buat miniatur-miniaturnya. Nah, dari waktu pertama lomba itu idenya itu kebanyakan itu dibantu sama pelatih. Nah, tapi pernah waktu itu juga aku bikin ide berdua sama adik kelas. Berarti poin paling penting di robotik ini ide ya, Haris? Iya. Gimana sih cara Haris untuk selalu mengembangkan idenya biar selalu ada gitu? Untuk mengembangkan ide, biasanya aku cari-cari di Google atau di YouTube. Jadi pembahasan tentang apa namanya, scene gitu-gitu lah. Nah, terus
Kalau untuk imajinasinya, aku kayak baca-baca komik, baca-baca novel gitu lah. Jadi biar imajinasinya lebih ada. Oke, berarti tadi dari baca komik, novel, dan juga memanfaatkan handphone ya, lihat YouTube-nya, gak cuma hal-hal yang hiburan-hiburan gitu ya, tapi juga cari cara untuk membuat robot dan yang lainnya. Oke, kalau dari Dinara nih, gimana nih? Tantangan apa? Tantangannya sih aku pas ngafalin jus 2 tuh, aku tuh ngafalin jus 2 tuh sampai nangis. Sampai nangis, ada apa tuh di jus 2? Karena di jus 2 tuh ayat-ayatnya tuh kayak membahas tentang poin yang kayak susah lah untuk aku hafalin gitu. Karena itu tuh kayak poin yang kayak tentang nikah atau tentang udah dewasa gitu. Ya, aku rada susah hafalnya kayak kalau di PKBS nih ya. Kalau kita udah lewatin 1 juz, itu tuh ada takrir. Itu takrirnya tuh bisa 2,5 lembar. Nah, pas takrir juz 2 tuh, pas takrir kedua, itu tuh aku udah ngafalin kayak sekitaran 3 atau 5 hari. Kayak sekitar seminggu gitu. Terus pas aku tes nih ke musyrifahnya, pas baru jalan 1 halaman keduanya tuh aku udah ngeblank lagi karena nggak tahu gitu, udah lupa banget, nggak ingat apa-apa. Nah di situ tuh aku nangis. Masya Allah, sampai perjuangan menghafal Al-Quran juz 2, teman-teman. Oh iya, Dinara juga kan satu-satunya santri di KKBS ya, santriwati. Apa sih yang jadi motivasi Dinara mau bertahan sampai saat ini? Motivasinya sih aku dari motivasi dari orang tua juga, karena itu orang tua aku tuh pengen gitu anak aku paham ilmu agama gitu. Tentang Al-Qurannya juga, nggak akademik doang. Jadi ya aku pengen ngebanggain orang tua aku. Sama motivasinya juga dari musyrifah yang ada di KKBS juga sering ngasih motivasi tentang Al-Quran. Masya Allah, jadi teman-teman, musyrifah di KKBS itu sangat memotivasi Dinara untuk terus belajar dan semangat gitu ya untuk ilmu agamanya. Sekarang dari Fahri. Alhamdulillah, ya sejauh ini lancar, alhamdulillah ketika menghafal juga, dan apapun ketika murojaah juga, alhamdulillah dilancarkan. Karena itu dari kemauan diri sendiri, dan juga dari niat yang lurus. Itu tuh A few moments later. Dan juga tantangan yang saya rasakan sejauh ini, yaitu dari segi waktu ya. Segi waktu juga kan harus dibagi-bagi, karena itu untuk bisa memaksimalkan kita menghafal, dan juga untuk kita memudahkannya itu dari niat yang lurus, dari kemauan diri kita sendiri juga. Dan ada juga tantangannya, itu ketika bagi penghafal Quran tuh ada tasbih Quran kan. Ada. Itu tuh kita tuh menghafal 1 juz penuh, dan itu akan ditampilkan di depan banyak orang. Jadi kita tuh kayak tampil gitu, kayak tampil di depan banyak orang, dan kita tuh membaca juz yang sudah kita hafal. Itu termasuk tantangan yang saya hadapi. Ya. Tantangannya banget ya untuk menghafal Al-Quran. Dan juga kan untuk lebih hebatnya itu menjaganya. Terkadang kita lalai dalam murojaah ataupun ya dalam menjaganya. Yang lebih penting itu kalau misalnya udah banyak hafalnya, itu harus murojaah juga. Jadi hal paling penting dari menghafal Al-Quran sebetulnya bukan hanya proses menghafal sudah gitu ya, tapi setelah menghafal bagaimana proses kita untuk tetap menjaganya agar hafal itu tetap ada dalam diri kita gitu ya. Nah tadi nih kalau dari Dinara itu alasan terbesarnya Dinara itu untuk orang tuanya gitu ya, untuk orang tuanya karena orang tuanya pengen anak yang hafal Al-Quran. Kalau dari Haris dan Fahri nih, apa sih alasan terbesar kalian untuk bisa tetap menghafal Al-Quran sampai saat ini
dan juga untuk tetap bisa berprestasi sampai sejauh ini? Boleh dari Haris dulu. Kalau aku sih, kalau dari motivasi aku ya, dari banyaknya orang yang ngeremehin gitu. Jadi kan biasa kadang ada manusia itu orang yang meremehkan kepada orang lain. Jadi waktu itu kan bunda kan mau masukin aku ke sini kan. Nah tapi dibilang sama orang tuh, alah paling sih udah masuk negeri aja. Terus takutin kan, bunda nggak sia-sia masukin aku ke sini. Jadi terus. Nah, makanya dari situ juga nanti pelan-pelan pasti orang bakal berhenti ngeremehin kita. Masya Allah. Jadi intinya ketika ada orang yang dia merespon negatif apa yang kita lakukan, kita balas dengan prestasi-prestasi kita gitu ya, bukan malah membalas dengan hal-hal yang buruk gitu. Keren banget. Halo Fahri, apa nih motivasi Fahri bisa sampai 22 juz, itu hal yang gak mudah dilakuin loh. Iya. Untuk motivasinya itu orang tua juga, karena saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya bahwa saya itu mampu untuk menghafal Al-Quran, dan itu juga dari kemauan diri sendiri. Seperti ya tadi yang saya sebutkan sebelumnya, dari kemauan diri sendiri dan dari niat yang lurus, kita akan mampu melakukan apapun yang kita mau. Kita dari diri kita. Masya Allah, ini dari diri kita sendiri gitu ya. Nah teman-teman, tadi dari banyaknya tantangan gitu ya, dari banyak tantangan yang teman-teman hadapi dan juga motivasi yang jadi bahan semangat teman-teman selama di SMP dan KKBS nih. Apa sih hal menarik yang teman-teman rasakan gitu selama masa sekolah ini? Dari Fahri dulu mungkin ya, apa aja di Fahri? Hal menarik yang saya pernah rasakan itu ketika mengikuti lomba ya, itu cukup menarik karena di situ tuh persaingannya itu ketat sekali. Dari banyak berbagai lagam, sekolah, pesantren itu menjadi persaingan sangat ketat. Gitu. Oke, berarti masa-masa lomba itu Iya, sangat deg-degan gitu ya. Deg-degan. Oke. Kalau dari Dinara nih. Dari aku juga sama sih kayak Kak Fahri. Kalau pas lomba tuh emang ya misalnya kita tuh kayak ada masa-masa latihannya gitu, pas didampingin sama guru-guru juga. Nah itu tuh pas SOC kemarin, itu tuh lombanya tuh kayak fisika, kimia, biologi, MTK gitu kan. Nah itu tuh harus hafalin rumus-rumus kimia, terus kayak yang tabel periodik gitu. Dan itu juga kayak Smakbo tuh bukan sekolah yang kecil, itu tuh sekolah gede gitu, jadi saingannya juga banyak dari macam-macam sekolah, orang-orang pintar. Jadi tantangannya adalah menghafal rumus-rumus kimia gitu ya. Dikala menghafal Al-Quran juga harus menghafal rumus-rumus kimia tuh. Keren banget. Kalau dari Haris nih guys? Kalau dari aku tuh sama sih, dari latihan sama dari pas lombanya. Jadi pas latihan itu pernah sampai nginep baru pulangnya sorenya besok. Di latihan sampai malam terus dulu. Sampai malam latihannya ya? Sampai maghrib. Maghrib sholat dulu, habis itu yang lagi bentar, habis itu udah istirahat. Masya Allah, jadi waktunya sangat ini sekali gitu ya. Oke. Terus kalau dari segi lombanya, itu dari apa ya? Kelengkapan peralatannya gitu. Soalnya kan eksekusi kan belum lama dibukanya, jadi peralatannya masih untuk target lah. Jadi tantangan dan yang bikin seru gitu ya, bikin kita beride dan berinovasi terus gitu ya guys ya. Keren banget ya teman-teman. Struknya dan menarik, pastinya lebih banyak lagi ya di KIPA. Nah, sebenarnya ini penasaran nih, dari tadi prestasi kalian gitu kan pastinya banyak banget tuh, akademik, terus juga non akademik, dan Al-Qurannya. Sebenarnya cita-cita kalian itu apa sih? Punya dong cita-cita, udah ada ya cita-citanya ya.
Tapi pengen tahu dari Dinara dulu deh, apa sih sebenarnya cita-cita Dinara yang mau Dinara raih? Cita-cita aku sebenarnya tuh ya ada banyak lah, tapi yang paling pengen aku capai gitu, itu aku pengen jadi penulis. Penulis. Nah, itu aku pengen nulis buku, tapi buku yang motivasi orang gitu, kayak kalau misalnya aku nulis novel itu bisa motivasi orang, atau buku yang tentang motivasi gitulah, karena aku pengen motivasi orang di sekitar. Oh, jadi penulis. Kalau Fahri, apa sebenarnya sih cita-cita apa lagi nih? Insya Allah ini cita-cita dari diri saya sendiri. Itu ingin menjadi menghafal Al-Quran itu Al-Hafiz, insya Allah. Karena itu impian ya SMP. Karena kan udah mulai menghafal, jadi saya bertekad untuk menjaganya. Karena kan itu banyak ya, terus per saya per itu banyak. Jadi itu yang menjadi cita-cita saya menjadi karena dengan menjadi itu juga kita kan bisa mengajarkan ilmunya kepada orang lain, membagi ilmunya ataupun dengan memotivasi orang lain. Oke, bismillah, semoga jadi Hafiz itu juga Fahri bisa berbagi inspirasi kepada orang sekitarnya gitu ya. Jadi gak cuma Fahri doang yang bisa hafal, tapi juga orang sekitarnya gitu ya. Ya Allah. Kalau dari kamu nih, Riz? Kalau dari aku nih ya, cita-cita aku tuh pengen jadi ilmuwan gitu. Wah, jadi ilmuwan kan banget. Jadi ntar aku mau masuk jurusan kimia pas SMA. Nah terus pas kuliahnya mau masuk elektronika kimia gitu. Ya. Nah jadi nanti abis itu pas jadi ilmuwan aku juga pengen membuka lembaga-lembaga pelatihan. Jadi untuk yang bakatnya masih terpendam, siapa tahu bisa dimunculkan dari lembaga-lembaga yang buat. Nah itu tuh makin banyak lagi orang-orang yang berprestasi. Masya Allah, sahabat Taifa, bikin saya merinding dan bergetar juga ya. Ternyata usia mereka kelas 7, 8, dan 9, saya mereka memikirkan cita-citanya sendiri, tapi juga mereka sudah memikirkan bahwa nanti mereka ingin bermanfaat untuk sesamanya. Jadi cita-citanya, ketika saya sukses, orang lain juga pun sukses gitu. Ketika saya bisa menghafal yang hari orang lain juga bisa menghafal. Masya Allah. Mohon doanya ya sahabat Taifa agar teman-teman sini bisa mencapai cita-citanya dan juga bermanfaat untuk kita semua. Terakhir teman-teman, terakhir banget nih, pastinya dengan prestasi yang kalian punya, banyak dong teman-teman kalian yang mau di posisi kalian nih, posisi bisa ngapal barang banyak, bisa ikut lomba ke luar negeri, bisa Dinara hafalannya oke, tapi juga akademiknya oke gitu. Apa sih tipsnya? Boleh dong satu orang satu ya, dimulai dari Fahri dulu. Kalau dari diri saya sendiri itu tipsnya itu yang menghafal itu harus ikhlas, karena itu memang dari menghafal itu dari diri kita sendiri ya. Yang saya rasakan itu dari kemauan, ikhlas, hati yang tulus, dan hati yang tulus, itu tipsnya. Dan juga yang menjaga pola tidur, karena itu mempengaruhi kira juga ya. Kan menghafal itu terkadang kan susah masuk, itu tuh dari pola tidur juga harus teratur agar memudahkan ketika kita menghafal juga. Oke, kalau dari Dinara? Kalau buat aku tipsnya tuh balance aja ya, kayak dari kalau misalnya akademiknya bagus ya buat akhiratnya juga harus bagus juga gitu. Jadi itu kalau aku menghafal juga aku nggak fokus menghafal doang, aku juga belajar terus sama rajin, tekun, semangat, itu juga harus. Oke, kalau dari Haris apa sih tipsnya? Tipsnya itu jangan gampang menyerah. Banyak tuh ya, kalau orang lagi mulai sesuatu dia nggak bisa menyerah, terus akhirnya
apa ya biarin aja gitu bakatnya itu cari bakat lain tapi nggak bisa juga. Nyerah lagi Nah, gitu ya. banyak kan kayak gitu. Kalau dari aku sih jangan gampang menyerah aja. Terus selalu fokus. Udah dapet ya sahabat Kaifa ya tips-tips menjadi siswa yang berprestasi ini dari 3 sahabat kita di sini. Nah, semoga sahabat-sahabat Kaifa di rumah juga bisa berprestasi dan bahkan prestasinya bisa yang berbeda-beda gitu ya. Prestasinya bisa yang berbeda-beda dan juga bisa kayak Dinara tadi dunianya oke, akhiratnya juga oke. Jadi balance gitu ya. Mungkin itu saja sahabat Kaifa dari kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.